Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pendekatan Realitas yang beranggotakan saya sendiri, Salsabila Lutfiandini dan Tiara. Baik, presentasi ini akan dibacakan oleh Tiara. Baik, di sini ada pandangan tentang manusia. Belajar percaya bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan psikologis yang secara konstan atau terus-menerus hadir sepanjang rentang kehidupannya dan harus dipenuhi. Ketika seseorang mengalami masalah, hal tersebut disebabkan oleh suatu faktor, yaitu terlambatnya seseorang dalam memenuhi kebutuhan psikologisnya. Keterlambatan tersebut pada dasarnya karena penyangkaan terhadap yaitu kecenderungan seseorang untuk menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan mengacu pada teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow. Wieser mendasari pandangannya tentang kebutuhan manusia untuk dicintai dan mencintai, dan kebutuhan untuk merasa berharga bagi orang lain secara rinci. Wieser menjelaskan kebutuhan-kebutuhan dasar psikologis manusia. Baik, yang selanjutnya ada konsep dasar. Pada dasarnya, setiap individu terdorong untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya masing-masing individu. Juga memiliki kebutuhan yang beragam, di mana kebutuhan tersebut bersifat unik pada masing-masing individu. Dan tentu saja keinginan atau kebutuhan tersebut terkadang berbeda dengan individu yang lain. Ketika seseorang dapat memenuhi apa yang diinginkan, kebutuhan tersebut terpuaskan dan tentu saja ia akan merasa senang. Tetapi jika apa yang diperolehnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan sangat bertolak belakang dari apa yang dibutuhkan, maka orang tersebut akan frustasi dan pada akhirnya akan terus memunculkan perilaku baru sampai keinginannya terpuaskan dan merasa benar-benar terpenuhi. Artinya, ketika timbul perbedaan antara apa yang diinginkan dengan apa yang diperoleh, membuat individu terus memunculkan perilaku-perilaku yang spesifik, yang membuatnya terlihat berbeda dengan yang lain. Selanjutnya ada tujuan konseling. Layanan konseling ini bertujuan membantu konseli mencapai identitas berhasil. Konseli yang mengetahui identitasnya akan mengetahui langkah-langkah yang akan ia lakukan di masa yang akan datang dengan segala konsekuensinya. Bersama-sama konselor, konseli dihadapkan kembali pada kenyataan hidup, sehingga dapat memahami mampu menghadapi realitas. Di samping itu, konseling realitas juga bertujuan untuk membantu konseli belajar memenuhi kebutuhannya dengan cara yang lebih baik lagi, yang meliputi kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan mencintai dan dicintai, kebutuhan akan kekuasaan atau berprestasi, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan, sehingga konseli mampu mengembangkan identitas sukses. Baik, selanjutnya ada peran fungsi konselor. Fungsi konselor dalam pendekatan realitas adalah melibatkan diri dengan konseli, bersikap direktif dan didaktif, yaitu berperan seperti guru yang mengarahkan dan dapat saja mengkonfrontasi sehingga konseli mampu menghadapi kenyataan. Di sini terapis sebagai fasilitator yang membantu konseli agar bisa menilai tingkah lakunya sendiri secara realistis. Peranan konselor dalam konseling realistis sebagai berikut. Yang pertama, bertindak sebagai pembimbing yang membantu konseli agar bisa menilai tingkah lakunya sendiri secara realitas. Yang kedua, berperan sebagai moralis. Yang ketiga, mengembangkan kondisi fasilitatif dan konseling dan hubungan baik dengan konseli. Yang keempat, sebagai guru mengajarkan konseli untuk mengevaluasi perilakunya, misalnya dengan bertanya apakah perilaku Anda saat ini membantu memenuhi kebutuhan dan keinginan Anda. Yang kelima, sebagai motivator menyampaikan dan meyakinkan kepada konseli bahwa seburuk apapun kondisinya masih ada harapan. Yang terakhir, memberikan kontrak. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini. D. Tahap-tahap konseling. Proses konseling dalam pendekatan realitas pedoman pada dua unsur utama, yaitu penciptaan kondisi lingkungan yang kondusif dan beberapa prosedur yang menjadi pedoman untuk mendorong terjadinya perubahan pada konseling secara praktis dan Thompson.
dan memukakan 8 tahapan dalam konseling realita. Satu konselor menunjukkan keterlibatan dengan konseling. 2. Fokus pada perilaku sekarang. 3. Mengekspor behavior counseling. 4. Konseling diri sendiri dan melakukan evaluasi. 5. Merencanakan tindakan yang bertanggung jawab. 6. Membuat komitmen. 7. Tidak menerima permintaan maaf atau alasan konseling. 8. Tidak tindak lanjut. Teknik konseling. Konseling realita menggunakan banyak teknik untuk mencapai tujuan-tujuan konseling, khususnya teknik-teknik dari perspektif konseling perilaku seperti yang telah dilaksanakan. Teori konseling realita memiliki beberapa teknik tersendirinya, yaitu 1. Metafor, 2. Hubungan, 3. Pertanyaan, 4. WDEP, NSM23C3 merupakan akronim dan dari wants, keinginan, direction, arahan, evaluasi, penilaian, dan planning, rencana. Mempresentasikan elemen-elemen yang memaksimalkan keberhasilan rencana sederhana dapat dicapai, dapat diukur dan segera melibatkan tindakan dan dapat dikontrol, konsisten dan menekankan pada komitmen. Lima, negosiasi. 6. Interverbasi paradoks. 7. Pengembangan keterampilan. 5. Adiksi positif. 9. Penggunaan kata kerja. 10. Konsekuen natural. Baik, presentasi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ingin mau bertanya tentang materi ini, silakan di kolom komentar di YouTube.